Miwa, seorang gadis yang terlahir di keluarga sederhana dengan dua bersaudara bersama kakaknya bernama Fardan. Mereka tinggal bersama kedua orang tuanya beserta kakek dan nenek di bawah bangunan beratap yang sederhana. Kehidupan Miwa dan keluarganya berlangsung dengan kesederhanaan mereka. Miwa sangat bersyukur terhadap Tuhan, meskipun terlahir di keluarga yang sederhana, namun Miwa memiliki ayah dan ibu yang sangat hebat. Ayah Miwa bekerja sebagai seorang buruh dan ibu Miwa sebagai ibu rumah tangga. Meskipun dengan kondisi ekonomi yang terbilang pas-pasan, mereka saling melengkapi dan menguatkan layaknya keluarga harmonis. Suatu hari, nenek Miwa mengidap penyakit yang merenggut nyawanya. Hal tersebut membuat Miwa sangat terpukul. Namun, berkat peristiwa itu, Miwa memiliki impian untuk menolong dan mengobati orang yang menderita penyakit agar sembuh. Niat Miwa memang sungguh mulia, namun ia menyadari bahwa ia hanyalah anak seorang buruh, bukan pengusaha ataupun pejabat. Namun Miwa percaya bahwa pasti ada jalan untuk setiap niat yang terpuji. Setiap hari Miwa menikmati kegiatannya di sekolah. Memiliki teman-teman yang menyenangkan memanglah salah satu penyemangat Miwa untuk semakin semangat menjalani hari-harinya di sekolah. Tak jarang pula Miwa meraih prestasi di sekolah, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Miwa sangat memanfaatkan fasilitas yang disediakan di sekolahnya untuk mengembangkan dirinya. Menurut Miwa, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan dirinya, serta merupakan tempat untuk mengembangkan minat dan bakat, sehingga ketika lulus sekolah, ia sudah memiliki kemampuan yang sudah diasah semasa sekolah. Miwa semakin tekun dalam belajar. Di saat teman-temannya sibuk berpacaran, bersenang-senang, hingga lalai terhadap tujuan utama mereka bersekolah, Miwa malah menyibukkan diri dengan mencari informasi di perpustakaan milik sekolah. Hingga Miwa menganggap bahwa perpustakaan adalah tempat ternyaman di mana ia menemukan banyak hal yang selama ini tidak diketahuinya. Terkadang Miwa merasa lelah ketika harus terus-terusan mengorbankan masa remajanya untuk belajar dan belajar. Miwa terkadang merasa iri dengan teman-temannya yang bisa bermain dan bersantai tanpa memikirkan pekerjaan sekolah yang terus saja menghantuinya tanpa henti. Namun, Miwa selalu berpikir bagaimana ketika ia menginjak masa berdewasa. Masa di mana banyak orang dewasa yang menyesal karena terlalu bersantai ketika masih di bangku sekolah. Masa di mana orang dewasa kesulitan mencari pekerjaan. Miwa tak ingin jika nanti ia mengalami hal seperti itu. Di saat Miwa merasa lelah, Miwa selalu mengingat perkataan ibunya yang selalu bisa membangkitkan jiwa semangat membara Miwa, yaitu, "Nak, kita bukanlah orang yang memiliki limpahan harta yang bisa terus-menerus digunakan hingga 7 turunan. Ingatlah selalu ucapan ibu ini. Kehidupan itu seperti roda yang bisa berputar, terkadang di atas, kadang di bawah. Untuk memutar roda itu perlu usaha, dan usaha itu milik diri sendiri yang ingin mengubah takdir." Ucapan itulah yang selalu dijadikan Miwa sebagai penyemangatnya dikala merasa lelah. Miwa ingin sekali memutar roda kehidupan agar kehidupan keluarganya bisa berada di atas seperti yang dikatakan ibunya. Sekarang, ia menjadi pegangan Miwa agar bisa memutar roda tersebut hanyalah pada pendidikannya. Karena menurutnya, segala sesuatu bisa ia rubah dengan bekal ilmu pengetahuannya. Hal ini memicu semangat Miwa untuk kembali berjuang dengan giat belajar agar bisa meraih impiannya. Ketika ujian sekolah, Miwa berdoa kepada Tuhan agar diberi kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujian. Tidak lupa pula sebelum berangkat sekolah, Miwa meminta doa restu dari ibu dan ayahnya agar Miwa bisa mudah dalam mengerjakan soal, dan jawaban yang Miwa pilih adalah jawaban yang tepat. Benar saja, Miwa mengerjakan soal-soal dengan lancar. Bahkan Miwa merasa soal tersebut sangat mudah. Setelah keluar dari ruang ujian,
Tak lupa Miwa mengucapkan syukur terhadap Tuhan karena ujiannya berjalan dengan lancar. Beberapa bulan kemudian, Miwa dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas dan tergolong sebagai siswa berprestasi dengan nilai sangat memuaskan. Miwa semakin yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Namun, Miwa tidak pernah merasa puas dengan hasil yang ia peroleh. Ia tahu bahwa masih banyak rintangan-rintangan yang harus ia lewati untuk menjadi dokter. Berkat nilainya yang sangat memuaskan, Miwa mendapatkan undangan dari universitas terbaik di Indonesia agar Miwa menjadi bagian dari mahasiswa di universitas tersebut. Hal tersebut membuat Miwa sangat bahagia. Namun, di sisi lain, Miwa khawatir dengan biaya pendidikannya. Apalagi biaya untuk menjadi dokter tidaklah sedikit. Miwa pun mulai membicarakan hal tersebut kepada ayah dan ibunya. Setelah Miwa mengatakan semuanya kepada mereka, ayah Miwa mengatakan bahwa Miwa harus terus melanjutkan pendidikannya. Miwa, lanjutkan saja pendidikanmu itu. Jangan khawatirkan biayanya. Ayah akan berusaha sekuat tenaga ayah agar kamu bisa terus sekolah. Ibu Miwa juga mengatakan hal yang serupa. Lanjutkan saja pendidikanmu, nak. Pendidikan itu penting. Ibu selalu mendoakanmu dan kami akan berusaha agar kamu tetap bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya Miwa tetap melanjutkan pendidikannya itu dan menerima undangan tersebut. Suatu malam, ketika Miwa hendak pergi ke kamar mandi, Miwa mendengar suara tangisan ibunya di kamar yang biasa mereka gunakan untuk mendirikan sholat. Ia mendengar rintihan ibunya di sepertiga malam yang sedang mengadu kepada Sang Pencipta agar memberikan kemudahan serta kelancaran dalam bekerja untuk mengumpulkan biaya pendidikan Miwa. Mendengar hal itu, tak terasa pipinya telah dibasahi oleh butiran air yang mengalir dari kedua kelopak matanya. Kemudian, Miwa kembali ke kamarnya. Di malam yang sama, Miwa mulai menjelajahi beberapa situs di internet yang menunjukkan informasi tentang beasiswa pendidikan perguruan tinggi. Setelah sekian lama ia mencermati situs-situs tersebut, Miwa memilih salah satu situs dan kemudian ia memasukkan data diri dengan harapan agar ia bisa diterima sebagai salah satu penerima beasiswa tersebut. Tak lama kemudian, ia selesai mengisi data-data yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, Miwa mendapatkan pesan melalui email. Pesan tersebut berisi bahwa ia dinyatakan diterima sebagai salah satu penerima beasiswa perguruan tinggi. Ia merasa sangat senang karena bisa meringankan beban orang tuanya dengan tidak perlu membayar biaya pendidikannya, karena sudah ditanggung oleh pihak yang memberikan beasiswa. Beberapa hari kemudian, Miwa mulai memasuki hari pertama kuliah. Miwa mendapatkan banyak sekali teman dari berbagai daerah. Miwa selalu belajar dan bertukar ide atau pendapat dengan teman-temannya. Meskipun disibukkan dengan tugas-tugas, Miwa tidak pernah lupa dengan kewajibannya terhadap Tuhannya. Karena tanpa ada campur tangan Tuhannya, ia tidak akan bisa sampai di titik seperti sekarang ini. Beberapa tahun kemudian, Miwa lulus dengan menyandang gelar dokter di namanya. Miwa lulus dengan nilai sempurna. Akhirnya, Miwa telah meraih impiannya untuk menjadi dokter. Kini kedua orang tua Miwa menangis bahagia atas keberhasilan Miwa yang sudah terwujud. Tidak ada orang tua yang tidak bangga ketika melihat anaknya meraih impiannya. Rasanya tidak mungkin seorang anak buruh bisa menjadi seorang dokter. Impian merupakan hal yang harus kita perjuangkan. Dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu tidak akan ada yang tidak mungkin. Karena tidak ada keberhasilan seorang anak tanpa doa dan restu dari kedua orang tuanya. Maka, libatkanlah orang tua di sepanjang perjuangan kita. Niatkanlah segala sesuatu itu untuk membahagiakan orang tua, dan janganlah kita melupakan jasa mereka, bahkan menelantarkan mereka. Karena ridho Tuhan terletak pada ridho orang tua, sedangkan murka Tuhan terletak pada murka keduanya.